Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau merasakan segala kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik boleh memuji Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Amen. Kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan hari ini. Kita bersyukur kepada Bapa kita yang baik. Kita siapkan hati kita ya. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku baik. Amin. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Sekali lagi ya adik-adik, kita mau naikkan pujian ini. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau baik. Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami tidak bisa mengukur setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membuka ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah hati kami penuh dengan puji-pujian di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kak Irma, Haleluya. hari ini tuh hari apa Kak Irma? Hari apa ya? Kayaknya hari Minggu. Oh, hari Minggu. Kalau hari Minggu harinya siapa Kak Irma? Harinya Tuhan. Hari Senin, Harinya Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, tentunya dong harinya Tuhan juga. Oh, berarti semua hari harinya Tuhan. Kita ingatkan lagi ini ya.
Adik-adik, kalau setiap hari itu adalah harinya Tuhan ya. Tidak ada yang menghalangi adik-adik untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun beribadah di rumah, tentunya tetap semangat ya. Karena itu kita mau menunjukkan hati kita untuk kita tetap takut akan Tuhan ya. Kita mau jaga hati kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Jaga tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus. Adik-adik yang masih berdiri, silakan berdiri. Kita menaikkan pujian ini lebih semangat dengan memakai gerakan ya. Siap semuanya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganku agar ku terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya hidupmu buat Yesus tersenyum. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay. Nah, adik-adik, ada loh seorang raja yang besar. Dia kaya raya Kak Irma. Dia raja yang besar. Tetapi sayang, dia tidak taat. Padahal dia diberi hikmat loh oleh Tuhan. Hikmat itu apa Kak Irma? Hikmat itu takut akan Tuhan. Hikmat itu Kepintaran. kepintaran. Tapi kepintaran kalau tidak takut sama Tuhan, dia tidak setia. Ya, anak-anak, adik-adik harus punya hati yang bijaksana, berhikmat, pandai, terlebih takut akan Tuhan dan taat dan setia Kak Irma. Tentunya. Nah, ini lagu menceritakan tentang Raja Salomo. Kita belajar ya. Yuk Kak Irma, kita belajar. Siap, semuanya ya masih berdiri. Salomo punya hikmat, hei hei, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betseba. Tapi saya
tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita harus belajar taat dan setia ya. Nah, untuk doa firman, kita akan berdoa bersama Gerald. Silahkan Gerald. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dengan baik, dan berkatilah guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan supaya baik, dan berkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan supaya mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Yes, selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Tentu pasti adik-adik semuanya nyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan yang baik, amin. Udah siap hati kita untuk menerima firman Tuhan? Mari siapkan firman Tuhannya, Alkitabnya. Sama-sama kita akan merenungkan setiap firman Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tante yakin adik-adik juga semua ada tetap mengucap syukur karena adik-adik semua sudah naik kelas. Amin. Bahkan ada yang sudah lulus ujian, ada yang masuk ke tingkat SMP, SMA, bahkan ada yang mau kuliah. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Di tengah-tengah kondisi kita yang terbatas, yang mungkin adik-adik belajar tidak nyaman, tetapi kalau hari ini adik-adik boleh lulus, boleh naik kelas, semua itu karena berkat hikmat kepintaran yang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Yang memberikan hikmat kepada kita adalah Tuhan Allah sendiri. Kita ingat ya cerita tentang Raja Salomo. Tante sempat cerita beberapa minggu lalu bagaimana ketika Raja Salomo dalam mimpinya bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengajukan pertanyaan, apa yang diinginkan oleh Raja Salomo. Raja Salomo ini siapa? Adik-adik masih hafal? Masih ingat? Betul, Raja Salomo ini adalah anaknya dari Raja Daud. Nah, kepada Raja Salomo ini diajukan satu pertanyaan dari Tuhan langsung dalam mimpi di suatu tempat. Bapak, apa yang menjadi keinginan dari Raja Salomo? Wah, ternyata Raja Salomo tidak meminta hal-hal yang lain, hal-hal ke dunia, hal-hal kekayaan, hal-hal yang indah-indah. Tidak. Ternyata Raja Salomo meminta hikmat yang daripada Tuhan. Karena dia menyadari sebagai seorang raja, dia sangat membutuhkan hikmat, kepintaran, pertimbangan untuk memutuskan segala perkara-perkara yang dia hadapi. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang diinginkan oleh Raja Salomo. Wah, senang sekali ya adik-adik ya. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang diinginkan adik-adik? Wah, adik-adik bisa ungkapkan di hadapan Tuhan lewat doa-doa kita. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, inilah yang hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tante bacakan ya buat adik-adik. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Waduh, ternyata Tuhan tidak hanya memberi hikmat kepada Raja Salomo, tetapi Raja Salomo diberikan kekayaan, nama yang besar, kejayaan dalam pemerintahannya. Sehingga banyak kunjungan-kunjungan dari kerajaan-kerajaan lain datang kepada Salomo untuk meminta pertimbangan. Bahkan Salomo mendapatkan persembahan yang disebut upeti. Inilah yang bisa memperbesar kerajaan dari Raja Salomo ini. Nah adik-adik, suatu hari dengan hikmat yang Tuhan berikan, raja diperhadapkan kepada masalah yang dihadapi oleh dua ibu
dua ibu ini tinggal satu rumah, sama-sama memiliki anak. Tetapi anak yang satu meninggal. Nah, anak yang hidup ini, yang tinggal satu ini diperebutkan oleh ibu ini. Akhirnya dibawa kepada raja masalahnya. Apa yang dilakukan oleh raja? Hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo ini apa? Ternyata Raja Salomo mengutus pegawainya untuk mengambil pedang, memerintahkan kepada pegawainya untuk membagi dua anak yang masih hidup itu yang diperebutkan. Nah, tentu ibunya yang asli merasa sedih. Aduh, jangan, udah raja gak usah dibagi dua anak saya. Biarkan saja buat ibu yang satu lagi. Tapi ibu yang satu lagi bilang, betul raja, penggal aja supaya semuanya tidak memiliki anak. Nah, dari jawaban kedua ibu itu, raja mempunyai satu kesimpulan bahwa ibunya yang asli adalah yang sangat menyayangkan anaknya untuk dipenggal. Akhirnya raja bilang, udah serahkan saja anak itu kepada ibu yang merasa sedih anaknya akan dipenggal karena dia ibu yang asli. Wah, semua rakyat menjadi tercengang. Mereka menjadi takjub melihat hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo yang daripada Tuhan. Tidak itu saja, Raja Salomo mengubah Amsal, ada 3.000 Amsal yang dia tulis. Salah satunya adalah kitab Amsal yang kita baca, yang ada di dalam Alkitab kita, itu adalah tulisan dari Raja Salomo. Bahkan ada 1.005 lagu-lagu yang diubah oleh Raja Salomo, syair yang diubah oleh Raja Salomo. Oh, sungguh luar biasa. Tidak hanya itu, kekayaan Raja Salomo bisa membangun bait Allah selama 7 tahun. Bait Allah yang megah boleh berdiri dengan tegak. Adik-adik tahu bait Allah gunanya untuk apa? Betul, untuk beribadah kepada Tuhan. Salomo membuat satu bentuk bait Allah yang sungguh indah, yang sungguh hebat, supaya umat-umat Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama 13 tahun Raja Salomo membangun istananya, tempat kediamannya yang sungguh luar biasa. Adik-adik bisa lihat gambarnya. Inilah kebesaran, kekayaan, kehebatan dari Raja Salomo, diawali dari satu pilihan di mana Raja Salomo memilih untuk meminta hikmat, kepintaran kepada Tuhan. Nah, suatu hari ketika Tuhan menampakkan diri lagi kepada Raja Salomo untuk yang kedua kali, ternyata di sini Tuhan marah kepada Raja Salomo. Ayo, kenapa? Ternyata Raja Salomo berubah tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan. Dia tidak lagi memuji nama Tuhan. Karena dia mempunyai istri yang banyak yang adalah penyembah-penyembah dewa asing. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Tadi Tante Irma sama Tante Dia udah naikkan pujian tentang Raja Salomo. Ya, adik-adik juga pasti ikut nyanyi. Inilah akhir kehidupan Raja Salomo yang sangat menyedihkan. Tuhan marah dan Tuhan menggoyahkan kerajaannya. Tuhan meruntuhkan tatanya sampai akhirnya Raja Salomo meninggal dunia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari ya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hikmat kepintaran yang Tuhan beri. Dan yang kedua, biarlah dengan apa yang sudah Tuhan beri kita mau tetap setia. Kalau mungkin adik-adik nanti sudah bisa mencapai cita-cita adik-adik, sudah bisa naik kelas lulus, adik-adik jangan menjadi sombong seperti Raja Salomo. Jangan menjadi lupa kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah kondisi kita hari-hari ini, kita tetap mau beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita semua. Adik-adik mau? Puji Tuhan ya. Biarlah pagi hari ini kita semua, kita yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan
dalam setiap kehidupan kita, terlebih adik-adik yang sekolah bisa menyelesaikan tahun ajaran ini semua karena berkat hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam Amsal ini adalah tulisan dari Raja Salomo. Amsal pasal kedua ayat yang ke-6, ini ayat hafalan kita pagi ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, ya, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sumber hikmat adalah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Sekali lagi, Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ingat, semua berasal daripada Tuhan. Taruh rasa hormat, taruh rasa takut kita kepada Tuhan dengan adik-adik tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan kita, Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Semua mama, papa, adik-adik juga boleh diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama dengan tante pagi ini kita berdoa. Kalau adik-adik yang ingin menyampaikan satu permohonan doa, sampaikan kepada Tuhan. Ya, pilihan ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh memilih yang baik, memilih yang benar, memilih yang tepat, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa semua hikmat kepintaran yang ada dalam hidup kami berasal daripada Tuhan. Dan pagi ini kami mengucap syukur bahwa anak-anak semua boleh naik kelas, anak-anak boleh lulus dengan nilai yang baik, semua karena berkat Tuhan. Kami mau pakai setiap hikmat yang daripada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih, biarlah kehidupan kami boleh tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Taruh rasa takut, hormat kami kepadamu, dan kami boleh terus beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin berkat Tuhan tercurah bagi kami pagi ini, bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan semua orang tua dari anak-anak ini boleh diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi kami, dan biarlah kami semua boleh tetap ada di dalam kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mengucap syukur untuk ibadah hari ini, untuk setiap apapun yang boleh kami kerjakan, semuanya boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu, tetap semangat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.